Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang patut dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan semoga akhir hidup kita ini yang pasti akan datang kepada kita mengikuti jalan daripada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, di atas mimbar yang mulia ini khatib selalu menyampaikan wasiat takwa, terkhusus kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah rahimahullah, dalam sejarah kenabian, ketika berdakwah, menyampaikan nasihat, menyampaikan risalah, Rasulullah SAW banyak mendapatkan halangan ataupun rintangan. Di antaranya ada yang melempari Rasulullah SAW dengan isi perut unta ketika sedang sholat, dan di antara mereka ada yang membuang isi perut kotorannya itu ke dalam panci Rasulullah SAW ketika sedang memasak. Ada yang berkata kepada Rasulullah dan menyakiti hati Rasulullah, apakah memang Allah tidak mendapatkan utusan lain selain engkau wahai Muhammad? Maksudnya adalah, tidak adakah nabi utusan Allah selain engkau yang diutus? Begitu besar hinaan yang diberikan oleh orang kafir pada saat itu. Rasulullah SAW juga pernah dilempari batu kepalanya sehingga mengeluarkan darah. Ada riwayat sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihissalam memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu, dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau Muhammad. Perintahkanlah mereka untuk melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Al-Kasyabain, dua gunung besar yang ada di kanan kiri Masjidil Haram. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak. Namun aku berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Artinya Rasulullah menolak bantuan dari malaikat penjaga gunung
untuk menimpakan kedua gunung tersebut kepada umat yang menolaknya, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang agung dan pemaaf. Ada juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengisahkan betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah dan sahabat biasa berkumpul di dalam masjid. Ada seorang Arab Baduy, orang Arab pedalaman, orang Arab kampung yang jauh memasuki masjid. Lalu dia kencing di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat menghardik orang ini. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan para sahabat tersebut tatkala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil air, kemudian bekas kencing itu pun disiram. Dari riwayat atau kisah di atas, diri Rasulullah diejek, dihina, bahkan dilempari batu sampai kepala beliau berdarah, sampai-sampai malaikat penjaga gunung menawari Rasulullah SAW untuk menimpakan kedua gunung kepada umat yang menolak ajakan beliau, tetapi beliau katakan tidak. Kemudian Arab Baduy yang kencing di masjid, Rasulullah pun membiarkannya untuk menyelesaikan hajatnya. Rasulullah SAW tidak marah-marah, dan setelah selesai menunaikan hajatnya, Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk menyiram bekas kencing Arab Baduy tersebut, karena Rasulullah mengetahui Arab Baduy tersebut orang yang tidak tahu akan Islam, tata krama atau adat kesopanan. Jamaah rahimakumullah, salah satu keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah ataupun dalam berinteraksi sosial di antara sesamanya adalah mampu untuk mengendalikan emosi atau menjauhi sifat pemarah. Semua orang memiliki sifat pemarah, akan tetapi kita dianjurkan untuk mengendalikan sifat amarah tersebut. Kita tidak mau mendapatkan gelar sampai kita pun mati mendapatkan gelar sebagai orang yang pemarah, karena pada sejatinya orang yang pemarah itu dapat mengotori hati dan jiwanya. Menurut hasil penelitian kesehatan, kemarahan itu yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit fisik seperti hipertensi, tekanan darah, serangan jantung, stroke cepat tua, dan lainnya. Banyak sifat-sifat tercela yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita menjauhinya. Salah satunya adalah sifat pemarah. Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik yang patut diikuti. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisura'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang bergulat, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya mengatakan bahwa, kata beliau,
ketahuilah bahwa sesungguhnya amarah adalah sekam yang tersimpan di dalam hati, seperti terselipnya bara di balik abu. Boleh jadi ia merupakan api yang darinya setan jin diciptakan. Imam Al-Ghazali membagi amarah itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan kewajaran, yaitu amarah yang ditujukan untuk membela diri, agama, kehormatan, harta, membela hak-hak umum, dan menolong orang yang dizalimi. Maksudnya ialah ia amarah karena Allah, ia amarah karena agama Allah didonai, ia marah karena hak kehormatan hartanya dirampok. Nabi SAW bersabda, "Ma huriya Rasulullah SAW baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman, fa in kana isman kana ab'adan nas minhu, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi fayattaqima lillahi biha." Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan kepada 2 pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antaranya. Keduanya selama tidak merupakan suatu dosa. Namun bila sesuatu itu dosa, beliau adalah orang yang paling menjauh darinya, dan tidaklah beliau membalas karena dirinya kecuali kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar, maka beliau pun marah karenanya.